pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Akibat rem tangan tidak diaktifkan, truk singkong mogok di Jalan Sumatera lintas Timur Mesuji menabrak rumah hingga hancur. Marah jalan desanya tidak kunjung diperbaiki pemerintah. Warga Mesuji hadang truk sampah. Truk dipaksa putar balik. Penangkaran rusa di Bandar Lampung jadi tempat wisata keluarga. Pembangunan jembatan baru di Desa Aji Kagungan, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara senilai lebih dari 11 miliar rupiah itu kini sudah mencapai 75%. Pembangunan dipercepat karena jembatan sebelumnya nyaris putus. Perbaikan jembatan di Jalan Sumatera Lintas Tengah ini diprioritaskan karena penghubung Lampung ke Sumatera Selatan melalui Waikanan dan Bengkulu melalui Lampung Barat. Pembangunan jembatan diperkirakan akan selesai akhir tahun ini. Menurut pengawas pekerja, pembangunan jembatan terkendala cuaca yang tidak menentu. Intensitas hujan tinggi dan menghambat penimbunan selama beberapa hari terakhir. Pekerjaan ini sekitar kita lihat sudah 75%. Rencana selesai kapan, Bang? Insya Allah di tahun baru ini, menjelang tahun baru sudah bisa kita gunakan. Kita percepat intinya. Nilai 11 miliar. Warga dan pengendara senang karena akhirnya dibangun jembatan baru. Mereka sebelumnya was-was saat melewati di jembatan yang lama karena khawatir ambrol. Ya bagus lah, karena udah payah juga di jalannya ini badannya. Jadi senang, Bang, ya? Iya. Harapannya gimana? Harapannya ke depannya biar lancar lah, nggak kayak gini. Biar enak jalannya. Siap. Jembatan di Desa Aji Kagungan, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara pada akhir Agustus 2021 lalu nyaris melumpuhkan arus lalu lintas di Jalan Sumatera Lintas Tengah. Jembatan ambles dan hanya bisa dilewati satu mobil ukuran kecil. Perjalanan truk dari Lampung menuju Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan dan Bengkulu melalui Lampung Barat dialihkan ke jalan desa-desa. Antrian panjang kendaraan pun tak terhindarkan. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Tiga pondasi ruko yang berdekatan dengan sungai di Kelurahan Enggal, Bandar Lampung ambles. Dinding ruko bagian belakang tergantung karena pondasinya rusak dan sebagian masuk ke sungai. Ini mencari siapa? Longsornya pondasi ruko itu terjadi saat hujan pada Kamis pagi. Debit sungai meninggi dan mengikis tanah di bawah pondasi ruko. Tidak ada korban jiwa dan luka akibat kejadian ini, namun bangunan ruko terancam ambruk jika pondasinya tidak segera diperbaiki. Hari Rabu hujan kan lumayan tuh dari jam 3 sampai 1 jaman lah. Mulai deras, nah berarti tipis. Dari pondasi ruko itu akhirnya ambruk. Yang kita takuti itu adalah imbasnya ke warga sebelah RT sebelah gitu. Kalau bahasa dia kali itu tertutup atau tertutup genangan air, nah tidak ketampung dengan lebatnya hujan, ada ke warga sebelah. Warga dan pamong bergotong royong menyingkirkan material pondasi yang masuk ke sungai. Ini supaya aliran sungai tidak mampet yang dapat menimbulkan banjir. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ini mencari siapa?
Kepolisian Polres Lampung Timur Kamis siang menggulung komplotan mafia tanah. 4 orang ditangkap, diantaranya adalah Ismu, mantan Kepala Desa Sukadana Timur, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur. Komplotan ini ditangkap karena menjual lahan kosong seluas 17,5 hektar milik Warda Pramuka Lampung yang terletak di Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Tanah itu dijual ke sejumlah orang dengan total harga hampir 1,5 miliar rupiah. Para tersangka meyakinkan korbannya bahwa tanah yang mereka jual adalah tanah milik adat dan penjualannya disertai dokumen palsu yang dibuat kepala desa. Kemudian guna memuluskan aksinya, para tersangka juga melibatkan pejabat kepala desa saat itu untuk meyakinkan calon pembeli, dan akibat kejadian tersebut pihak Warda telah dirugikan karena lahan tersebut tidak bisa digunakan lagi dalam kegiatan warga daerah Gerakan Pramuka Provinsi Lampung. Polisi menjerat para tersangka pasal tentang pemalsuan surat atau penempatan keterangan palsu dalam akta otentik atau penyerobotan tanah dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Timur. Kejaksaan Tinggi Lampung akan menerapkan restoratif justice atau keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan atau tipiring. Perkara hukum di tengah masyarakat nantinya akan diselesaikan di luar persidangan. Ini dikatakan Kejati Lampung, Nanang Sigit Yulianto, Kamis siang ketika meresmikan salah satu rumah keadilan restoratif di Beranti, Lampung Selatan. Keadilan restoratif bagian dari melestarikan budaya Indonesia yang mengedepankan musyawarah mufakat. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, dan bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Keadilan restoratif berjalan ketika kedua belah pihak yang bersengketa sepakat berdamai. Ini sehingga suasana kebatinan dari masyarakat setelah terjadinya kejahatan itu kembali lagi menjadi setiap kali sampai sebelum terjadi ada kejahatan. Nah, jadi damai, masyarakat damai, tidak ada gejolak apa-apa, tidak ada dendam, tidak ada ini yang mengancam-mengancam, jadi semuanya bisa damai. Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mendirikan 256 rumah keadilan restoratif yang tersebar di Lampung Selatan. Berdasarkan data Kejari Lampung Selatan selama tahun 2022, pihaknya telah menyelesaikan 4 perkara melalui keadilan restoratif. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.